Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan memulai pembelajaran kita ya di tema 1, pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup, subtema yang ke-1, ciri-ciri makhluk hidup, pembelajaran yang hari pertama ya. Hari ini kita belajar apa? Kita simak dan jangan lupa siapkan alat tulisnya, LKS-nya, buku paketnya, makanan kecilnya kalau perlu ya. Baiklah, sebelum mengawali pembelajaran, silahkan kalian berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing ya. Nah, hari ini kita belajar makhluk hidup di sekitar kita. Ada banyak sekali makhluk hidup di sekitar kita. Antara lain ada manusia, ada hewan, ada tumbuhan. Nah, makhluk hidup ini ciptaan Tuhan yang semuanya merupakan kekayaan yang harus kita syukuri. Setiap makhluk hidup memiliki ciri-ciri tertentu. Sebagian besar memiliki ciri yang sama, yaitu bergerak, bernafas, berkembang biak, tumbuh, makan, pekarangsangan, dan yang lainnya. Selanjutnya kita belajar lebih lanjut ya tentang makhluk hidup di sekitar kita. Nah, ini cicak adalah salah satu contoh makhluk hidup. Untuk mengetahuinya, cicak itu sebagai makhluk hidup, mari kita nyanyikan lagu ini ya. Yang bisa menyanyi boleh mengikuti. Cicak-cicak di dinding, diam-diam merayap. Datang seekor nyamuk, hap, lalu ditangkap. Cicak-cicak di dinding, diam-diam merayap. Datang seekor nyamuk, hap, lalu ditangkap. Nah, di situ ada tanda-tanda seperti persegi dan persegi panjang. Gunanya apa? Yang persegi itu menandakan nadanya pendek. Terus untuk yang persegi panjang itu berarti menandakan nadanya tinggi atau bernada panjang ya. Nah, ini sesuai dengan lagunya ya. Berarti kalau untuk yang persegi berarti menyanyikan lagunya pendek nadanya. Dan yang ada tanda persegi panjang berarti nadanya panjang. Seperti itu ya. Cicak, cicak di dinding. Seperti itu ya, anak-anak. Nah, ini perhatikan kembali syairnya lagu cicak-cicak di dinding itu. Berdasarkan itu, cicak memiliki ciri yaitu bergerak dengan cara merayap di dinding dan juga memerlukan makanan. Makanannya apa di situ ya tadi ya? Nyamuk. Betul sekali. Makanan cicak itu adalah nyamuk. Berarti menandakan bahwa makhluk hidup cicak ini mempunyai ciri-ciri yaitu membutuhkan makanan. Nah, ikan juga makhluk hidup. Ikan mempunyai ciri-ciri yang sama dengan cicak, yaitu apa ya? Nah, bergerak. Kalau cicak itu merayap cara bergeraknya. Kalau ikan berarti cara bergeraknya dengan berenang. Ini ada penjelasannya. Cicak dapat bergerak, cara bergeraknya merayap. Cicak juga membutuhkan makanan. Makanannya nyamuk adalah salah satunya ya. Sama serangga-serangga kecil yang berterbangan di depannya. Cicak bernafas dengan paru-paru. Kakinya ada bantalan perekat yang namanya spatula yang digunakan untuk merayap di dinding dan tidak jatuh karena ada bantalan perekatnya ya. Itu ciri-ciri makhluk hidup, contohnya cicak. Dan cicak berkembang biak dengan cara bertelur. Nah, selanjutnya ada ikan. Ikan juga sama mempunyai ciri seperti cicak, bergerak.
tetapi cara bergeraknya adalah berenang, berbeda dengan cicak. Kalau cicak tadi kan merayap ya anak-anak ya. Terus lagi ikan berenang menggunakan siripnya. Ekornya digunakan untuk membelok saat berenang. Seperti stang motor, kalau tadi motor ya itu gunanya ekornya ikan. Nah, ikan makanannya diantara lain adalah makanan cacing, makanan pelet, sama plankton yang ada di dalam air. Ikan bernafas dengan insang. Cara berkembang biaknya ikan juga sama dengan cicak, yaitu bertelur. Sama kan ciri-cirinya? Nah, selanjutnya ini ciri-ciri makhluk hidup. Tadi sudah diajarkan di video sebelumnya ya. Makhluk hidup itu bernafas. Seperti kita juga bernafas menggunakan paru-paru, ikan dengan insang, cicak dengan paru-paru. Makhluk hidup itu bergerak. Cara bergerak makhluk hidup itu berbeda-beda ya. Ada yang merayap, ada yang berjalan, ada yang berlari, ada yang berenang dan lainnya. Makhluk hidup itu tumbuh dan berkembang. Kalau tumbuh itu ke atas, kalau berkembang itu berarti menjadi banyak ya. Makhluk hidup itu juga membutuhkan makanan dan minum. Kalau nggak makan, nggak minum, bisa pingsan ya anak-anak ya nanti ya. Nah, makhluk hidup itu juga berkembang biak, bertambah banyak, mempunyai anak, mempunyai cucu dan seterusnya. Makhluk hidup itu juga peka terhadap rangsangan. Jika kita misalkan ada tumbuhan putri malu, kita sentil sedikit saja maka daunnya akan mengatup ya. Selanjutnya, cicak dan ikan memiliki persamaan yang sama dalam cara berkembang biak. Keduanya berkembang biak dengan cara bertelur. Ikan dan cicak telurnya itu dalam jumlah banyak sekali. Contohnya adalah jenis ikan mas. Sekali bertelur bisa menghasilkan lebih dari 1000 butir telur. Wah, banyak ya anak-anak ya. Nah, setelah ini kita akan belajar tentang matematika, menuliskan bilangan dan lambang bilangan ya. Nah, bisa dibayangkan kan kalau cicak atau ikan katak sekali bertelur jumlahnya itu ratusan bahkan ribuan. Nah, sekarang kita akan belajar tentang bagaimana cara menuliskan lambang bilangan. Nah, ini kita akan belajar membaca bilangan ya. Silakan diperhatikan. Nah, ini Ibu Indah punya angka seperti ini. 1.0-nya 3 kali. Dibaca 1000 ya. Jangan lupa kalau di belakang titik ada 3 angka, nolnya itu berarti ikutnya ribuan ya. Dan yang kedua, Ibu Indah punya angka 2.000, berarti membacanya 2000. Sudah bisa kan? Yang ketiga ini 3.00 dibacanya 3000. Selanjutnya 4.100 dibacanya adalah siapa bisa? Nah, ini dibacanya adalah 4100. Yang selanjutnya ada 5.250 dibacanya 5250. Selanjutnya 6.050 dibacanya bagaimana ya? 6 di angka ribuan berarti 6000. Angka ratusannya kosong berarti tidak dibaca. Selanjutnya angka 5-nya di tempatnya di puluhan berarti 50, berarti dibacanya 6050. Selanjutnya ini ada 10.000 berarti tempatnya ribuan, ada angka 10 dibacanya 10.000. Seperti itu ya jika membaca bilangan.
Silakan nanti diingat-ingat, dipelajari lagi, dibuka lagi videonya kalau belum paham ya. Nah, sekarang kita balikannya, kita menuliskan bilangan. Bunda punya angka 7.000, berarti ditulisnya 7 titik nolnya berapa kali ya? Iya, nolnya 3 kali, itu dibacanya 7.000, ditulisnya 7.000. Yang selanjutnya yaitu 2.700, ditulisnya seperti apa? Ribuannya angkanya ada 2, berarti 2.700, berarti kalau ratus berarti nolnya pasti 2, 700. Jadi 2700 ditulisnya 2.700. Sekarang yang terakhir yaitu 5.550. Bagaimana ya nulisnya ya? 5.000 berarti 5 titik. 500 berarti 500. 50 berarti 50, tinggal dijumlahkan ke bawah ya. 5.550 ditulisnya 5.550. Nah, selanjutnya kita akan mengurutkan bilangan dari yang terkecil dan terbesar. Di sini ada angka, ada 5.000, 1.000, 3.000, 2.000, 4.000. Mari kita mengurutkan bilangan ini. Yang pertama dari yang terkecil. Kita akan lihat angka ribuannya dulu ya, karena kan semuanya 000 ribuannya sama. Silakan nanti langsung diurutkan. Di situ angka ribuannya, angka depannya dulu yang dilihat. Nah, diurutkan mulai dari yang terkecil ke yang terbesar. Kalau angkanya dari 5, 1, 3, 2, 4, berarti yang paling kecil adalah 1, berarti 1000. Setelah 1 di situ ada angka berapa setelah 1? 3, 5 atau 4? Iya, 2000. Setelah itu 3000. Selanjutnya yaitu 4000 dan yang terakhir 5000. Nah, ini jika diurutkan dari yang terbesar ke terkecil, tinggal dibalik dari belakang. Ada 5000, 4000, 3000, 2000 dan 1000. Yang selanjutnya ada angka 6.500, 6.300, 6.900, 6.700 dan 6.200. Ribuannya sama, berarti kita lihatnya yang ratusan. Kita mengurutkannya mulai dari yang terkecil. Dilihat angka ratusannya karena ribuannya kan sama kan. Nah, mari kita lihat yang angka ratusannya. Yang paling kecil kira-kira angka berapa ya? Mulai dari 500, 300, 900, 700 dan 200. Nah, mari kita sama-sama mengerjakan. Yang pertama diurutkan dari yang terkecil dulu. Nah, betul sekali 6.200. Setelah itu ada 6.300. Setelah 6.300 tinggal diurutkan saja ratusannya. Berarti 6.000 berapa ya? 6.500. Setelah itu 6.700 dan yang terakhir adalah 6.900. Jika diurutkan dari yang terbesar ke yang terkecil, berarti tinggal dibalik dari belakang sama seperti yang pertama tadi. 6.900, 700, 6.500, 6.300 dan yang terakhir 6.200. Nah, kalau tadi yang ratusan, sekarang kita mengurutkan yang puluhan karena ribuan dan ratusannya sudah sama. Kita lihat bilangannya ada 7.420, 7.450 dan seterusnya. Kita lihatnya yang puluhan ya, ada 20, 50, 70, 40 dan 60.
Jika kita mengurutkannya dari yang terkecil ke yang terbesar, berarti angka puluhan yang paling kecil kira-kira berapa ya, antara 20, 50, 70, 40, dan 60. Ya, 7420 untuk yang pertama, selanjutnya 7440, 7450, 7460, dan yang terakhir 7470. Kalau diurutkan dari yang terbesar berarti tinggal dibalik, sama caranya ya. Nih, 7470 ditarik dari belakang ke depan. Tuh, masih ada lagi Bu. Iya, kita tadi sudah ribuan, puluhan, ratusan. Sekarang kita belajar yang satuan. Itu di situ ada ribuannya sama, ratusannya sama, puluhannya sama. Sekarang satuannya yang berbeda, paling belakang sendiri. Dilihat ada angka 7, 5, 4, 6, dan 3. Dilihatnya satuannya ya. Nah, kalau kita mengurutkannya dari yang terkecil ke yang terbesar, yang dilihat dari satuannya, berarti tinggal mengurutkan saja, dilihat mana yang paling kecil ya di antara kelima angka itu. Jika kita mengurutkan dari yang terkecil ke angka terbesar, dilihat dari satuannya, maka yang paling kecil adalah 4153. Dan yang selanjutnya angka berapa ya kira-kira? Kalau 4153 sudah, nah 4154. Selanjutnya yaitu 4155. Pinter ya anak-anak ya. Nah, yang selanjutnya 4156 dan yang terakhir 4157. Jika kita balik dari urutan yang paling besar, tinggal dibalik sama seperti tadi caranya. Dari yang paling besar kan paling belakang tuh, tinggal ditaruh paling depan sendiri. Terus depannya seperti itu ya. Nah, setelah ini anak-anak bisa menyusun bilangan atau tugas yang ada di buku paket dan yang ada di LKS. Hari ini silahkan anak-anak mengerjakan pembelajaran 1, dikerjakan langsung di LKS. Bagi yang sudah punya buku paket, silakan mengerjakan hari ini khusus untuk pembelajaran 1 ya, sesuai tema mata pelajaran kita hari ini. Ya, jangan menunda-nunda pekerjaan kita karena tugas kita akan semakin banyak nanti ya. Setelah ini Bu Wenda akan mengirimkan tugasnya lewat Google Classroom. Silakan dibuka linknya Google Classroom-nya, sudah ada tugasnya di sana. Silakan dikerjakan. Jika belum ada yang bisa atau belum paham, silakan nanti bisa japri ke Bu Indah ya, atau di WA group, atau langsung komen di Google Classroom sesuai dengan tugas yang ada di sana ya. Sekian materi dari Bu Enda. Silahkan jika nanti belum paham boleh dibuka lagi videonya atau langsung japri ke Bu Enda. Tugasnya dikerjakan. Tetap semangat, selamat belajar, tetap jaga kesehatan. Salam sehat selalu. Salam buat Bapak Ibu, orang tua semuanya. Silakan didampingi anak-anaknya. Dan terima kasih untuk perhatiannya. Selamat pagi.